Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin di perdagangan sore hari ini lumayan menarik ya untuk kita cermati. Di antaranya nanti saya akan bahas Akra, UNTR, PTPP, ADI, Waskita, WG, Cimori, BRIS, Iwon, Bumi Energi, MDLN, Toba, dan Kuas. Ya, seperti biasa sebelum mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview perdagangan IHSG hari ini. Kalau kita lihat perdagangan IHSG hari ini di Senin 25 Juli 2022 cenderung bergerak melemah ya. Di perdagangan sesi 1 sampai sesi 2 mengalami penurunan. Akhirnya di sesi 2 IHSG ditutup di 6.858 atau turun 28,55 poin atau minus 0,41%. Dan kalau kita lihat mayoritas sektor mengalami penurunan. Ada beberapa sektor yang mengalami penguatan seperti di sektor energi, kemudian di sektor industri, infra, non-cycle, dan properti. Oke ya, terus kalau kita lihat asing hari ini mencatatkan net sell lagi ya di 350 miliar dan ini juga tipis menurut saya, hampir sama dengan kemarin. Dan kalau kita lihat di sini IHSG cenderung sideways ya. Nah, ini grafiknya IHSG kalau kita lihat kemarin juga sudah saya review di video sebelumnya ya. Nah, ini kita review IHSG. Nah, gerakannya masih seperti ini. Jangan lupa teman-teman, ini ada gap yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Dan ini kita perlu waspada ya. Kita nggak tahu kapan IHSG akan diguyur kembali ya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini IHSG gagal menembus resisten. Hari ini tadi tertinggi di 6908, kemarin tertinggi di 6901 dan ini sudah bergerak di range sempit. Dan hari ini candlenya membentuk bearish reversal dan akan turun mendekati MA5. Dan kalau kita lihat secara stochastic daily ini sudah menunjukkan jenuh beli ya. Jadi kalau udah di atas 80% ini menandakan harga udah tinggi secara daily. Kalau di bawah 20% harga udah murah secara daily. Dan kemungkinan IHSG akan turun ya. Jadi ini kemungkinan IHSG masih akan turun beberapa hari ke depan. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Sekarang kita langsung aja masuk ke saham yang akan kita review malam hari ini. Jadi yang pertama di sini akan ada Akra ya. Akra salah satu saham blue chip juga. Kalau kita lihat dia bergerak uptrend ya. Jadi sejak awal tahun dia bergerak uptrend, kemudian kemarin di bulan Juni, awal Juni ya, dia sempat ngedrop sampai ke dekat MA 200 dan akhirnya mantul, sekarang sudah bergerak uptrend secara short term ya. Secara swing dia udah posisinya uptrend. Dan kalau kita lihat ini dia lagi ngetes nih resist di sini. Ya, ini lagi ngetes resist di 115 dan hari ini juga gagal menembus di 115. Kita lihat besok kalau semisal si Akra ini berhasil tembus di 115 potensi bagus. Dia akan mencoba ngetes ke area sini ya, 165 kurang lebih di sini. Ya, ini resist berikutnya. Dan apabila misalnya besok gagal menembus 115, dia akan bergerak sideways lagi ke area 1070 sampai 1090. Itu ya areanya. Dan kalau kita lihat secara Broksum Akra hari ini ada BB ya. Ada BB yang mencatatkan net buy average di 188. Beli bersih, nggak ada jual sama sekali.
Dan kalau kita lihat di sini ada RX yang masih jualan masif ya, net sell 186.000 lot totalnya, dan ini patut kita waspadai ya. Oke, itu untuk Akra. Berikutnya kita langsung aja ke UNTR. UNTR di sektor ini ya, di sektor alat berat. Ini saham blue chip juga. Biasanya kalau harga saham batubara terdongkrak naik, UNTR juga ikut naik. Dan kalau kita lihat dia secara jangka panjang dia masih uptrend ya. Kita lihat secara jangka panjang, secara weekly dia masih uptrend. Terus kemudian kalau secara daily dia uptrend, secara short term ya, MACD terlihat masih histogramnya masih positif. Kemudian kalau kita lihat dari sisi MA ini sudah kuat berada di atas MA5. Jadi kalau kita nge-swing suatu saham, itu yang bagus adalah kita buy ketika candlestick atau harga saham berada di atas MA5, dan kita bisa follow to the trend ketika dia berada di atas MA5, dan ini berada di atas MA5 terus, dan ini merupakan sinyal positif ya untuk UNTR. Kemudian kalau kita lihat hari ini berhasil breakout ya. Ini resistnya dijebol di sekitar 30.300, dan target berikutnya akan bergerak ke level 30.875 ya di sini. 30.875 hingga ke 31.800-an. Itu adalah area resistnya. Kemudian apabila ternyata besok turun, dia akan turun mendekati MA5 di sekitar 30 ribuan. Jadi better kalau misalnya besok turun, teman-teman tungguin aja di 30.000 ya. Itu harga ideal untuk kita buy on weakness. Oke, berikutnya kalau kita lihat secara broksum UNTR. UNTR asing ya, akumulasi hari ini ada AK sama KZ. Kemudian yang jualan ada RF sama CS asing juga. Ya, so far yang paling gede AK masih akumulasi. Ya, ini bagus sih kalau kita lihat. Oke, next kita langsung aja ke PTPP. PTPP ya, ini di sektor konstruksi. Dan di sektor konstruksi ini kalau kita lihat menarik ya perdagangan hari ini. Jadi mendekati closing ada kenaikan harga yang lumayan signifikan ya. Dan kalau kita lihat di konstruksi ini, dana buat pembangunan IKN atau ibu kota baru diperkirakan sekitar 466 triliun rupiah. Dan per hari ini tuh pemerintah buka tender senilai 6,2 triliun rupiah buat bangun kawasan Istana Presiden. Peserta tender itu ada 292, yang menang harusnya BUMN Karya. Ya, rata-rata mungkin ada Wika, PTPP, ADI, WG, dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini mulai ada pembukaan tender ya untuk IKN. Dan kalau kita lihat memang di sektor konstruksi ini sektor yang paling paling rendah sendiri ya kinerjanya. Kalau kita lihat selama year to date atau sejak awal tahun memang sahamnya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi praktis kita lihat sebetulnya di sektor konstruksi maupun properti ini harusnya ada momentum untuk kita masuk ya. Oke, itu sekilas aja mengenai review dari sektor konstruksi. Dan hari ini kita lihat PTPP hari ini bergerak positif, terlihat MACD udah golden cross, membentuk pola naik tangga ya. Jadi kalau warnanya merah ini semakin lebar, semakin tinggi, itu kenaikannya semakin kenceng, menandakan fase distribusi udah berakhir. Kemudian kita lihat secara chartnya akan potensi ke resisten berikutnya di area ini ya. Ini resistnya udah dijebol ya, sekitar 915, dan area berikutnya di sini ya,
93935 sampai kemungkinan di sini resistnya 960 ya, 960. Jadi besok kemungkinan akan bergerak di area 960. Namun apabila ternyata besok mengalami penurunan, dia akan turun ke area 915 kembali. Berikutnya kita lihat secara Broksum PTPP. Di sini ada MG yang akumulasi lumayan gede banget hari ini ya. Kemudian EP ini jual sedikit ya, kita tahulah MG sekarang akhir-akhir ini memang bandarnya memang agak ini ya, agak kawakan ya. Biasanya kalau MG masuk harga saham langsung loncat. Cuman memang ada yang aneh nih dari konstruksi. Biasanya konstruksi ini PTPP, Wika, Adi, dan Waskita itu motor penggeraknya AK sama BK asing ya. Sayang AK sama BK ini nggak begitu dominan di PTPP, malah MG sama GR nih yang paling dominan. Tapi mereka juga broker bandar juga gitu. Oke ya, itu mengenai PTPP. Terus kita langsung lanjut aja ke Wika. Wika chartnya kurang lebih sama ya dengan PTPP karena satu sektor. Dan kalau kita lihat dia juga udah breakout juga sih dari sini 945 dengan target mungkin terdekat di area ini 985 ya. Dan biasanya Wika PTPP ini geraknya di area 1000-an, MA 200 masih di sini. Jadi sebetulnya harga di sini murah. Teman-teman kalau mau nge-swing Wika PTPP juga cocok gitu loh. Tuh ya, kita lihat secara Broksum ya. Wika lagi-lagi MG ya yang akumulasi di sini. Terus yang jual LG dikit juga, YP Retail. Ya, menurut saya akan ada sesuatu yang menarik di konstruksi ini untuk beberapa hari ke depan karena MG masif akumulasi ya di PTPP sama Wika. Oke ya, berikutnya langsung aja kita next ke Adi ya. Adi ini saya agak suka ya. Jadi mungkin kalau dari sisi fundamental PTPP sama Wika mungkin leadingnya ya. Tapi kalau dari sisi volatilitas Adi itu lebih menang. Kenapa saya bilang menang? Karena secara bid offer itu dia lotnya tipis ya. Adi ini juga sama chartnya dengan Wika sama PTPP. Ini udah jebol 760. Berikutnya akan ngetes di sekitar 790 ya. Jadi akan mengetes di 790. Kita lihat secara Broksum ya, Adi apakah MG juga. Nah, ternyata Adi yang pegang justru ZP ya. ZP sama AZ ini juga broker asing ZP ini. Kemudian kalau dilihat MG di sini juga akumulasi juga. Ya, sekilas memang ada DR sama CC yang buang. Tapi retail ya CC. Nah, ini kalau kita lihat AD ini menarik dari sisi bid offer ya, tipis. Jadi kalau bid offer 1000-an ini biasanya kalau sekali naik dia cepat. Buat scalping kan cepat dibanding Wika sama PTPP kayak gitu. Tapi kalau teman-teman main dananya gede, miliaran, saya saranin jangan masuk ke ADI, ke Wika atau PTPP yang mungkin dari sisi bid offernya nampung gitu. Oke ya, terus berikutnya kita langsung aja ke Waskita. Waskita ini dari sisi MACD masih distribusi ya, belum menunjukkan area positif, tapi ini udah mau nekuk ya, mau nekuk. Kemudian dari sisi MA udah bergerak di atas MA5 dan kelihatannya ini masih sideways ya. Kalau Waskita dilihat mungkin resist terdekatnya di sekitar 545 ya.
Dan kalau saham seperti Waskita, harga gopek 500 poin, sebetulnya satu tik aja udah 1% ya. Jadi hari ini kan naik 10 poin. Satu tingkat aja itu teman-teman jual udah cuan ya. Jadi kalau saham kelipatan 5 poin ini enak sih buat scalping gitu. Cuman ya dari sisi volatilitas Waskita ini paling lambat ya dibanding ADI, dibanding PTPP, dibanding Wika. Jadi teman-teman yang mungkin dananya mepet, dananya kecil, saya saranin jangan masuk ke Waskita. Mungkin prefer lebih ke ADI atau PTPP kayak gitu. Karena dari sisi bid offer ini juga lumayan gede. Jadi butuh apa ya? Kalau misalnya bandar mau goreng butuh dana yang agak gede gitu loh di saham ini. Oke, kita lihat Broksum ya. Waskita di sini ada AT ya, akumulasi segini, MG segini 16.000 lot, nggak banyak. Terus ada EP yang jual lumayan gede, 77.000 lot. Kalau sekilas memang dari sisi apa namanya net buy sama net sell memang masih lebih dominan net sell-nya ya untuk Waskita. Oke ya, tapi biasanya saham itu kalau satu sektor naik, yang lain juga ikutan naik gitu. Berikutnya WG. WG ini anak usaha dari Wika. Ini juga posisinya sideways sebetulnya. Sideways-nya agak lebar ya. Sideways-nya agak lebar. Ini kalau dari sisi MACD ini sudah golden cross. Ini terlihat panjang sekali nih. Akumulasinya udah crossing. Volumenya hari ini lumayan ya. Ini kalau dilihat 1000% di atas rata-rata volume harian ya. Kenaikannya mencapai 1000%. Dan ini kemungkinan akan menguji ke MA 200 di harga 186 untuk WG. Tapi kalau ternyata besok koreksi, kemungkinan akan balik lagi ke 176 di area itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang dananya mepet di bawah 10 juta, mungkin saldonya di bawah 10 juta, mungkin WG bisa dibuat pilihan ya. Cuman saya saranin tetap PTWP sama Wika secara fundamental yang bagus. Oke, kita lihat secara Broksum. WG ini justru kebalikan ya dari yang lain ya, dari Waskita, dari ADI. Mungkin ini salah satu akumulasi terbesar MG setelah PTWP dan Wika di sektor konstruksi ya. Nah, ini akumulasi lumayan gede loh, 160.000 lot, 62.000 lot. Dan ini nggak main-main sih. Saya rasa ini sangat menarik untuk kita simak besok WG seperti apa. Oke, next kita langsung aja masuk ke CMRY. CMRY ini kalau kita lihat sektor konsumer ya. Ini grafiknya uptrend ya. Kalau kita lihat weekly chartnya dia uptrend. Terus daily chartnya dia juga uptrend dan ini akan menembus resisten all time high di sini. Nah, kadang ada orang yang suka beli saham yang all time high karena saham yang all time high biasanya akan terus menunjukkan all time high kembali. Dan kalau kita lihat di sini hari ini MACD-nya lumayan naik signifikan ya, volumenya juga tinggi di atas rata-rata ya. Jadi volume hari ini naik 3.525% di atas rata-rata banget. Cuman memang saham ini kurang liquid. Jadi buat teman-teman yang main dana gede, belinya dicicil aja ya. Ini udah tembus resisten di sini ya. Udah tembus, potensinya dia akan ke 4.580. Dan kemungkinan kalau 4.580 ini akan kejebol secara nge-swing, dia akan bergerak ke area 5.000 seperti itu. Oke, kita lihat secara Broksum CMRY.
Ada ZP asing yang akumulasi lumayan gede juga 21.000 lot. Dan kita lihat U sama BK juga asing, jualannya cuma sedikit. Jadi ini net buy-nya sangat dominan sekali ya. Jadi sangat dominan sekali, menarik untuk kita cermati. Namun sekali lagi teman-teman lihat untuk bid offernya tipis ya, tipis. Nah, kalau bid offernya jomplang banget yang sebelah kanan seperti ini, justru menarik. Bukan berarti yang jomplang kayak gini, oh bidnya yang kiri kosong mas, berarti potensinya turun. Enggak juga. Justru kalau bid yang overnya tuh wobble seperti ini jomplang banget, berarti ada yang punya pegang barang banyak nih di CMRI. Ini ada punya barang 5.000 lot, 2.000 lot. Nah, artinya ketika mereka punya barang, mereka harus mancing retail, mancing ikan untuk masuk supaya mereka bisa jualan kayak gitu. Nah, ini justru hal yang menarik untuk kita cermati. Gitu. Ya. Sebaliknya kalau di sini fake bidnya sangat gede, 5 kali bahkan 10 kali lipat dari over, itu bahaya. Malah kebalikannya, malah bisa diguyur. Gitu teman-teman kalau cara baca bid overnya. Oke ya, langsung aja kita lanjut ke Breeze. Breeze ini tempo hari minggu lalu dia sempat naik lumayan kencang ya, bahkan hampir arah. Terus kemudian berikutnya dia bergerak konsolidasi dan sideways di area MA5. Selama harga saham masih di atas MA5 masih aman untuk di hold ya. Di sini kalau kita lihat MACD-nya masih terlihat akumulasi. Namun kemarin kalau kita lihat konsolidasi di 1565 ya, sideways di area itu. Hari ini bisa kejebol, sempat high di 1620, namun closingnya di bawah 1600 ya. Dan ini menurut saya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi so far kalau kita lihat di sini ada potensi untuk ngetes ke sini ya, MA 200 gini. Pertama di resist di 1670 sampai MA 200 1700. Nah, itu targetnya ke situ sih kalau swing. Tapi hati-hati kalau semisal besok dia koreksi lagi di bawah 1565, buat teman-teman yang pegang mungkin area ini ya 1500 ke bawah, better saran saya sell dulu aja. Kalau besok dia nggak bisa tembus di atas 1600, nah kemungkinan dia akan profit taking dulu di bawah MA5 sampai ngetes ke 1400. Kalau 1565 gagal ya. Jadi teman-teman hitung potensi risk sama rewardnya untuk risk. Oke, berikutnya secara broksum kita lihat risk. Risk hari ini ada HD, ada AK, BB, BK, dan akumulasi lumayan gede ya. Kalau sekilas net sell-nya juga masih kecil, lebih besar dari net buy-nya. Jadi sebetulnya potensi ya untuk beri sini. Oke, berikutnya langsung aja kita masuk ke Pakuwon. Pakuwon ini sebetulnya downtrend ya kalau kita lihat chartnya, turun ke bawah ya. Ini kita lihat downtrend. Tapi ini udah bottom, di sini udah bottom ya. Ini udah bottom, terus ini akan bergerak. MA5 akan crossing dengan MA20 daily ya. Dan ini target resistnya di sini 466 lah. Kalau semisal si Pakuwon ini 466 bisa ketembus, targetnya secara swing dia ke sini 490 ya. Ini posisinya masih akumulasi dan Pakuwon ini fundamentalnya cukup bagus loh. Cuman memang dari sisi bandar market makernya belum jalan di sektor properti, sama kayak CTRA. Secara fundamental bagus banget.
Oke ya, itu untuk Pakuwon. Sekarang kita lihat secara Broksum. Ada PD, ada CS. CS akumulasi lumayan gede ya, average di 459. Nggak ada jual sama sekali ya, dan ada DP sama SA. So far sangat menarik nih, kita lihat Pakuwon. Oke, berikutnya kita next ke Bumi. Bumi congratulations ya, yang mungkin mengikuti video YouTube saya di beberapa hari sebelumnya. Saya terus merekomendasikan Bumi untuk buy ya, terutama saat Bumi konsolidasi di area ini ya. Jadi di sini nguji resist kemarin, jebol di 75, kemudian sempat naik 79 untuk gap di sini, kemudian akhirnya ngedrop lagi dan pas di support. Nah, di sini kemarin saya info untuk buy untuk swing maupun scalping ya, terutama untuk swing dengan target dia ke 80. Setelah 80 kejebol, ini kemarin kejebol, target berikutnya ke sini 90, dan hari ini kejebol lagi. Berikutnya kemana Mas? Nah, targetnya ke sini 100, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali dari sejak harga 79 bahwasanya Bumi akan bergerak ke 100 ya. Oke, Bumi ini strong uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat secara Broksum. Nah, ZP akumulasi lumayan gede sekali, ada MG, ada BF. Kemudian kalau dilihat yang jual ada YP, ini retail. Kemudian SQ. So far secara Broksum masih bagus sih, si ZP ini akumulasi lumayan gede sekali ya. Average-nya di 91,85 hari ini. Oke, cuman kalau teman-teman mau nge-swing Bumi, kayaknya sih sudah agak telat ya. Saran buat scalping aja di harga segini. Mungkin kalau Bumi besok koreksi turun ke area 89, teman-teman bisa pungut lagi untuk cicil nge-swing ya, gitu. Oke, Bumi sudah. Berikutnya energi. Energi juga hari Senin, hari ini saya rekomendasikan ya, kemarin malam ya saya rekomendasikan untuk buy, dan akhirnya hari ini targetnya kena ya, targetnya kena di sini 286 dan jebol, break resist dengan target berikutnya area 300 ya. Jadi 300 ini level psikologis. Kalau 300 lewat jebol dengan volume yang kuat, kemungkinan dia akan ngetes lagi ke 320 ya. Namun skenarionya kalau semisal besok dia profit taking, kemudian kemungkinan dia akan turun dulu, konsolidasi ke area 270 ya. Jadi biasanya kalau profit taking ini berada di rata tengahnya ini ya, 274 sampai mungkin 278 ada ini. Teman-teman bisa buy on weakness, dan saham ini cocok untuk teman-teman nge-swing karena sudah fase akumulasi dari sisi MACD ya. Kemudian dari sisi MACD weekly ini cakep nih kayak gini, ini berarti udah confirm untuk uptrend kuat ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi Broksum energi, ZP lagi-lagi akumulasi. Jadi ZP ini punya barang di Bumi energi lumayan gede banget, dan yang jual BKCC ya jualannya nggak seberapa, masih kuat ZP ya yang ambil gitu. Oke ya, energi masih potensi untuk kita scalping, kita masukin. Berikutnya ada MDLN. MDLN ini kalau kita lihat volumenya hari ini naik 200% dan masuk radar juga, karena minimal untuk kita masuki volume itu 200% ya untuk kita screening, karena ini udah 200% di atas rata-rata, masuk radar untuk kita lihat. Secara chart dia juga bagus. Jadi ya, kalau kita beli saham tuh chart yang paling bagus tuh bentuknya kayak kain gini ya,
potensinya bagus ya. Namun kalau kita lihat ini udah naik 2 hari sih, kemarin udah naik, hari ini naik lagi ya. Dan besok kemungkinan akan ngetes di resist 109 ya. Kalau udah 109 kesentuh jangan FOMO ya teman-teman ya, jangan FOMO, penting tunggu koreksian aja, di sekitar harga 100 ya. Nah, oke. Itu kalau MDLN kita lihat secara broksum ya. Dari broksum di sini ada PD, BHI ya yang akumulasi. Kemudian ada DR, AK, BK, ini broker-broker bandar jualan semua hari ini. Ya. Ini PD-nya siapa nih? Biasanya nih PD ini kan broker retail, tapi aneh ada akumulasi segini. Takutnya si PD ini dilewati bandar kayak gitu. Oke ya, MDLN sudah. Terus kemudian Toba. Toba ini downtrend juga, perusahaannya milik Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan sejak tahun lalu sudah ini ya, ada saham di mencaplok di Gojek. Dan ini kalau kita lihat secara chart memang downtrend ya, kita tarik garis memang secara chartnya downtrend, namun sudah kejebol ini ya, udah kejebol. Ini udah kejebol 800, ini udah kejebol, targetnya lagi di sekitar 915 ya. Nah, ini target resisten terdekat di 915 sampai kemungkinan di area 1000 di MA 200 ya. Hari ini naik 16%, lumayan tinggi. Oke. Dan kalau semisal ternyata besok turun, skenario dia akan turun ke 525 sampai maaf, akan turun ke 825 sampai 850. Kita lihat secara broksum Toba. Di sini ada GR ya, akumulasi lumayan gede. Dan yang buang adalah NI. NI ini BNI Sekuritas, SQ ini BCA Sekuritas. Dan NI juga broker retail juga, YP retail. Ada BK, ada ZP yang akumulasi. Menarik nih kalau kita simak Toba nih secara komposisi broksum. Ya. Oke ya. Berikutnya kita langsung next ke terakhir ya, ini ya, Kuas. Ini saham gorengan ya. Jadi di sini ada beberapa saham gorengan seperti Kuas, kemudian MDLN yang teman-teman patut pahami ya. Di sini kalau kita lihat Kuas ini sideways ya, sideways panjang sekali ya, sideways panjang sekali di sini. Dan hari ini entah kenapa volumenya mencapai 9.500% ya. Jadi di atas rata-rata persentasenya. Terus kemudian udah breakout dari sini juga. Lama tinggal udah breakout. Dan mau ngetes ke 92 ya. Ini resist 92 ya. Hari ini tertinggi di 92 ya. Loh kan? 92 berarti dia gagal jebol. Besok akan ngetes lagi di 92. Kalau misalnya dia bisa jebol 92, ini pertanda bagus nih untuk Kuas ini. Dia bisa saja mengakhiri fase sideways-nya. Sideways dari Januari sampai Juli. 7 bulan sideways teman-teman ya. Kalau dia bisa jebol, kemungkinan bisa bergerak ke area 100 ya. 100 bahkan ke 120, 117 sampai 120. Dan ini bisa saja dia arah seperti itu. Ya, hari ini udah naik 20%. Ini saham yang volatilitas tinggi, jadi buat teman-teman yang pemula mungkin hati-hati ya. Volatilitasnya tinggi, saham gorengan. Di sini ada fake bid lumayan gede, 800.000 lot. Ini seakan-akan apa ya? Memberikan
pengharapan atau keyakinan kepada kita retail, oh yang nge-fake bitin sampai 800, yang ngebit sampai 826.000 lot, berarti kita secara retail bermindset besok pasti akan naik karena permintaannya lebih besar berkali-kali lipat dibanding over seperti itu. Dan si bandar ini mengisyaratkan seperti itu. Ya, kita lihat secara broksum ya, kuas ya. Dan di sini ada YP yang akumulasi 400.000 lot. Dan yang lainnya CC, PD, KK ini broker retail semua. Ini YP-nya siapa ini? Kita nggak tahu. Karena biasanya YP retail ya, karena kita banyak retailnya ya. Oke, saya rasa udah semua ya kita bahas hari ini. Jadi ada Akra, ada UNTR, PTWP, Wika, Adi, Waskita, WG, CMRY, BRIS, Pakwon, Bumi, Energi, MDLN, Toba, dan Kuas. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini bukan sebuah ajakan untuk beli ataupun jual teman-teman. Yang saya bahas malam hari ini adalah sebagai pertimbangan teman-teman dalam melakukan investasi buy maupun sell. Berikutnya, apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di nomor WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Nanti saya taruh link di deskripsi ya, buat teman-teman yang mau langsung registrasi online. Ada beberapa benefit yang menarik apabila teman-teman gabung di Mira Aset lewat saya. Ada grup saham gratis selamanya, ada private dan mentoring gratis selamanya, kemudian ada rekomendasi, ada webinar pelatihan Zoom 1 bulan 4 kali, kemudian fee-nya kompetitif, di kita murah. Untuk Mira Aset 0,15% beli, jualnya 0,25%, dan teman-teman bisa nego fee untuk deposit tertentu ya. Itu kemudian teman-teman juga bisa dapat referral dari saya, dan ada cashback menarik dari saya untuk deposit tertentu. Oke, apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.